Dan untuk mengupdate perkembangan terkini pantauan hilal di sejumlah daerah, sudah terhubung bersama kami korespondensi Indonesia Yogi Prayoga di Bandung, Jawa Barat, dan juga jurnalis Transmedia Kristo Ngai di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya ke Yogi terlebih dahulu. Selamat sore Yogi. Jadi bagaimana cuaca di sana? Apakah ini juga menghambat proses pemantauan hilal di Bandung? Ya, terima kasih Bram. Betul, saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Negeri Bandung, Universitas Islam Bandung, di mana di sini dilakukan pemantauan hilal oleh Observatorium Al-Biruni yang merupakan bagian dari Universitas Islam Bandung. Di sini sejak tadi sudah dilakukan berbagai persiapan untuk melakukan pemantauan, di mana telah disiapkan sekitar 2 teleskop untuk memantau secara langsung titik hilal yang ada. Dan sejak siang tadi Kota Bandung sendiri memang sudah diguyur hujan, kemudian awan pun cukup tebal, dan saat ini saya tadinya akan melakukan live di luar secara langsung, tapi karena memang sudah mulai gerimis dan awan pun kembali tebal, dikhawatirkan akan hujan, dan itu sendiri akan mempersulit atau menyulitkan sendiri untuk proses pemantauan hilal. Dan Observatorium Al-Biruni ini sendiri merupakan salah satu titik di mana yang menjadi bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk melakukan pemantauan hilal. Dan saat ini saya sedang bersama Kepala Observatorium Al-Biruni Universitas Islam Bandung. Bapak, bagaimana nih persiapan dari proses pemantauan hilal untuk saat ini? Ya, alhamdulillah persiapan sudah kita siapkan dari siang tadi dengan cara kalibrasi peralatan, mempersiapkan peralatan, kemudian memotret atau membidik matahari sebagai upaya kalibrasi teleskop agar ketika pengamatan hilal itu dilakukan, itu sudah langsung mengarah ke posisi hilalnya. Kenapa demikian? Karena memang alat atau hilal itu sangat kecil ya, sangat sulit, sangat tipis sekali. Sehingga kalau teropong ini dinyalakan pas sore hari, matahari sudah tidak ada, itu akan ada keraguan apakah teropong ini sudah mengarah ke hilal atau belum. Karena objeknya tadi, walaupun teropong ini sudah canggih, tetap kita sebagai kehati-hatian harus melakukan kalibrasi dengan cara membidik posisi matahari. Tadi siang sudah kita bidik, dan sebetulnya ini termasuk auto tracking. Jadi dia sudah ngikutin posisi matahari, pas waktunya nanti pas pengamatan hilal, teropong ini akan diarahkan ke arah hilal, sehingga nanti itu langsung mengarah ke posisinya. Kalau misalkan cuacanya bagus, secara data mungkin sudah mengarah ke posisinya, cuman kalau cuacanya kurang bagus, itu yang menjadi kendala. Nanti proses dari pemantauan sendiri akan dimulai pukul berapa dan berapa lama biasanya dilakukan? Kelamaan pengamatan hilal ini tergantung kepada ketinggian hilal itu sendiri. Untuk saat ini memang kebetulan pengamatan hilal akan dilakukan pada pukul 18.00 sejalan dengan matahari terbenam. Kemudian karena ketinggiannya masih di bawah 3 derajat, sehingga lama pengamatan itu kurang lebih berusaha keras. Kalau cuacanya cerah itu memungkinkan gitu ya. Tapi kalau tidak ya. Lalu kalau misalnya kondisi cuaca seperti ini yang berawan cukup tebal, apakah ini akan menjadi salah satu kendala untuk pemantauan hilal sendiri? Salah satu kendala eksternal ketika kita mengamati benda-benda langit, ya termasuk ini adalah hilal, itu adalah cuaca. Kalau cuaca saat ini memang kita lihat ya sedikit gerimis, bukan hanya berawan tapi memang gerimis saat ini yang terjadi di kita di lokasi pengamatan kita, sehingga itu sangat susah sekali ya kalau dilihat, berat sekali untuk berhasil melihat hilal karena posisinya sangat tadi gerimis. Tapi kalau misalkan berawan juga sangat ini menurut sebetulnya. Oke, terima kasih Bapak Encep. Nah, memang hasil dari pemantauan hilal sendiri dari Observatorium Al-Biruni ini nanti akan disetorkan ke pihak Kementerian Agama dan menjadi salah satu rujukan untuk penentuan dalam sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah nanti. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Yogi
Prayoga melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kami bergeser kalau begitu ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada rekan kami jurnalis Transmedia, Kristo Ngai di sana. Selamat malam, Kristo. Bagaimana proses pengamatan hilal di NTT? Baik, Kristo sepertinya audio Anda masih di mute. Boleh dibuka terlebih dahulu? Selamat malam, Mas Pram. Silakan. Pemantauan hilal di Nusa Tenggara Timur dilakukan pada satu titik saja, yakni di kantor BMKG Kota Kupang. Pemantauan hilal tadi telah dilakukan, tetapi tidak bisa proses pemantauannya tidak terjadi karena cuaca di sini hujan dan berawan. Oke, seberapa panjang tadi prosesnya dilakukan di sana? Persiapannya sudah dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun selama 3 jam masa persiapan tadi tetap tidak bisa dilakukan proses pemantauan, alat-alat tidak bisa dipasang karena cuacanya hujan. Dan kemudian matahari di wilayah Kupang itu terbenam pada pukul 17.07 waktu Indonesia Tengah. Namun karena proses pemantauan tidak bisa dilaksanakan, maka tadi tidak bisa dilakukan pemantauan. Dan kalaupun cuacanya cerah, tetapi karena posisi konjungsi bulan sangat rendah, berada pada titik 1,2 derajat, maka konjungsinya sangat tipis sehingga kemungkinan besar bulan itu tidak terpantau. Demikian, Mas Prof. Oke, jadi dari 2 pengamatan itu memang tidak bisa terpantau begitu ya. Nah, apakah kemudian kondisi yang sama juga pada saat penentuan 1 Ramadan di bulan lalu itu juga seperti itu? Apakah cuaca juga sangat menentukan di sana begitu, Kristo? Benar sekali. Pada awal penentuan masa awal Ramadan, memang pemantauan pun tidak bisa dilakukan. Dalam prosesnya dihentikan karena hujan turun. Dan cuaca di sini sejak seminggu dan sebulan terakhir ini memang didominasi oleh hujan. Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia Kristo Ngai dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan sebelumnya tadi ada Yogi Prayoga dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, teman-teman.